Bahar Smith bukanlah seorang Habib. Buktinya, mayoritas bangsa Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia senang, bahagia mendengar berita dia ditembak. Mayoritas bersyukur, mayoritas alhamdulillah. Kalau dia seorang Habib, orang-orang pasti akan mengutuk perlakuan si penembak. Mayoritas bilang alhamdulillah, syukurin. Dengarkan baik-baik. Aneh, habaib bernasab mulia. Satu habaib yang bodoh, yang jahil lebih utama daripada 70 kiai yang alim, bukan habaib. Bisa memadamkan api neraka jahanam. Percaya dicium kakinya. Bisa ketemu Allah Mi'raj 70 kali sehari. Kanjeng Nabi aja hanya sekali dalam hidupnya. Percaya dicium kakinya. Makamnya itu kalau ada pesawat lewat, pesawatnya oleng dan bisa jatuh. Percaya dicium kakinya. Kasih tahu nih, orang-orang di dunia yang sukses itu nggak ada minta doa dari habaib, nggak ada. Apalagi orang Cina, nggak ada pakai gitu. Maju negaranya, pintar orangnya. Nah lu udah dibohongin gitu masih aja cium kakinya. Kapan lu mau kaya? Kapan lu mau sukses? Terakhir sebelum saya tutup, jadi telepon saya punya guru, yakni Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid, untuk dagang air. Saya murid beliau. Nah, air beliau ini air doa untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin yang dibangun daerah Pabuaran, Kemang. Betul nggak? Siapa yang jagang air ini? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Ada. Berapa harga airnya? Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid, baca ratib, baca hizib, hizib Nasor, hizib Bahar, itu lama sekali beliau kalau wirid. Makanya airnya Masya Allah. Ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Ilham itu, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdor nih, Syekh Umar Muhdor. Ayo wahai Syekh Umar Muhdor, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdor ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdor megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Tes DNA nggak mau. Jadi kau itu bukan zuriah Kanjeng Nabi. Jadi kau lebih tepat menjadi zuriah Tuan Takur. Habaib yang maksiat, telapak kakinya lebih mulia daripada kepala 70 kiai. Itu kan penghinaan yang luar biasa. Sudah menganggap pribumi ahwal, dihina pula para kiai-kiai pribumi. Ini pengecut seperti kakekmu itu, si Utsman bin Yahya, pengecut. Dia itu adalah musuh pribumi. Para pribumi sedang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan Belanda. Malah Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa haram untuk melawan company.
pengkhianat pribumi. Kau ini pengecut seperti nenek moyangmu itu. Antek Belanda dibawa dari Yaman, negara miskin, ke Indonesia. Diberi pekerjaan, diberi tanah. Dengan catatan bahwa harus membantu company. Memberi fatwa bahwa pribumi itu ahwal. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah toh. Tidak percaya bahwa nasab Alawi itu para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Ternyata kan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama itu di negara di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah ramai dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu dzurriyyat Rasul. Ya apa sih sumbangsih Pak Alawi hari ini apa? Enggak ada. Semua Pak Alawi yang saya kenal, sahabat saya, teman saya yang kemarin lembut, halus, rasional, sok NKRI. Kalau soal nasab itu tetap mereka itu tetap aja sama. Ternyata mereka ya sama aja, semuanya jualan nasab. Kalau ngaku dzurriyyat Rasul harus uji. Sekarang ini lagi rame inian, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena buah, rame anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat biarin aja Beb. Yang punya wewenang bidang itu adalah salah satunya Robito Alawiyah, itu untuk di Indonesia. Nanti di Afrika ada juga seperti Robito, di India ya juga seperti Robito. Jadi para ulama baik habaib maupun bukan habaib sejak lama bekerja sama untuk menjaga kemurnian daripada nasab para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya memang benar, Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib, siap korbankan darah demi habaib, siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mik, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Dia perang sama siapa?
Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad. Siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dari Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Bahar Smith bukanlah seorang Habib. Buktinya, mayoritas bangsa Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia senang, bahagia mendengar berita dia ditembak. Mayoritas bersyukur, mayoritas alhamdulillah. Kalau dia seorang Habib, orang-orang pasti akan mengutuk perlakuan si penembak. Mayoritas bilang alhamdulillah, syukurin. Gue gak percaya, gedabrus, apalagi ini. Jadi ingat Sarumpait, sinetron, drama dari Yaman. Banyak, intinya mayoritas suka kalau Bahar ditembak. Seorang Habib, tahu kan namanya? Kalau Habib itu artinya adalah kekasih, orang yang pantas dicintai, orang yang pantas disayangi. Bagaimana mungkin dia bisa dibilang Habib kalau ketika orang mendengar dia celaka, justru orang bahagia? Jadi fix Bahar Smith tak pantas dipanggil Habib. Bisa memadamkan api neraka jahanam, percaya dicium kakinya. Bisa ketemu Allah Mi'raj 70 kali sehari. Kanjeng Nabi aja hanya sekali dalam hidupnya, percaya dicium kakinya. Makamnya itu kalau ada pesawat lewat, pesawatnya oleng dan bisa jatuh, percaya dicium kakinya. Nih, kalau memang punya karomah bisa madamin
api neraka jahanam. Ya udah pulang ke Yaman sana atau ke Israel gitu. Jajar tuh di situ jajar, kemudian angkat tangan menelunjuki ya pesawat-pesawat tempur Israel, ditunjuk gitu. Kemudian jatuh. Ya kan bisa, jangankan pesawat tempur, kan bisa dimatiin, api neraka jahanam bisa dimatiin, ditiup gitu. Nah ini ditunjuk, mati itu mesinnya pesawat tempur, jatuh. Kok nggak dilakukan? Ya karena nggak bisa, karena bohong. Kalau bisa, kalau nggak bohong, pasti dia sudah ke sana, si Nadine gitu, udah ke Israel sana, ditunjuk-tunjuklah pesawat-pesawat itu, kemudian rontok, terkenalah Habaib Nadim namanya, kan gitu. Jadi kau mau aja tuh ditipu-tipu, Aqua di Jopajapu, lu bayar amplop, lu kasih tahu nih. Orang-orang di dunia yang sukses itu nggak ada minta doa dari Habaib, nggak ada. Apalagi orang Cina, apalagi orang Amerika, nggak ada pakai gitu. Maju negaranya, pintar orangnya. Nah lu udah dibohongin gitu masih aja cium kakinya. Kapan lu mau kaya? Kapan lu mau sukses? Ubab Habib, Toram Tarim, Karomah Karomi, Nasab Nasib, Inta Inte, Mulia Mulie, Ye. Aku nggak ngerti tujuannya apa nih orang Yaman itu bikin apanya, bikin nggak enak saja. Gini, memang betul yang berjuang, yang banyak berjuang itu mencapai kemerdekaan itu adalah orang Islam, kiai-kiai Islam dan pribumi-pribumi Islam. Itu betul mayoritas mereka, karena penduduknya ya mayoritas Muslim. Tapi ingat, jangan meremehkan kontribusi yang lain. Misalkan di Bali, yang berjuang di Bali ya orang Hindu, yang berjuang di Indonesia Timur ya kebanyakan orang Kristen, orang Nasrani gitu loh. Tapi kok ini orang Yaman ini pidatonya kok ungkit-ungkit kayak gitu, sambil teriak-teriak gitu. Saudari, saudari. Terus untuk apa? Orang-orang Islam, para kiai, para pribumi Muslim itu nggak pernah mempermasalahkan itu. Justru para kiai, para pribumi Muslim itu mencoba berupaya kita itu antar agama, antar suku itu erat gitu, bersatu gitu. Bukan malah membicarakan yang kemudian membuat perpecahan. Gak ada kiai, gak ada Muslim yang seperti itu. Lah kau itu kan orang Yaman, kau itu gak ada kontribusinya. Bahkan kau itu nenek moyangmu itu yang dibawa oleh Belanda, yang namanya Habib Usman bin Yahya, bahkan mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada Belanda mencapai kemerdekaan itu adalah bukan jihad. Itu orang Yaman. Dan Yaman-Yaman yang dibawa Belanda itu menjadi kapiten Belanda. Begitu. Terus untuk apa kau menonjol-nonjolkan diri? Orang pribumi yang notabene orang Muslim pribumi, kiai-kiai pribumi yang banyak berjuang itu tidak mempermasalahkan itu. Kenapa kau orang Yaman yang antek Belanda itu menonjol-nonjolkan itu? Waktu itu nenek moyangmu itu tidur, gak ikut berjuang, malah memusuhi pribumi, bahkan menjuluki pribumi ahwal. Untuk apa kok pidato-pidato seperti itu? Inilah pidato orang Yaman yang saudari. Andai kata aku Habaib, aku tidak rela Yaman diacak-acak oleh Arab Saudi, maka aku akan pergi ke Arab Saudi. Kutunjuk-tunjuk itu pesawat tempur Arab Saudi, kutunjuk-tunjuk itu rudal-rudal Arab Saudi, agar tidak jatuh ke Yaman, agar mereka rontok sebelum masuk Yaman. Karena aku mempunyai karomah memadamkan api neraka jahanam. Jadi kalau cuman pesawat tempur, rudal dan sebagainya kecil bagi kami. Kami tidak bohong.
Kamu nggak percaya karena kamu tidak tahu ilmunya. Meskipun ilmunya ilmu bohong, nggak ada itu. Orang bisa nunjuk-nunjuk, bisa memakai api neraka jahanam. Nggak ada itu, bohong. Nggak ada itu. Bisa mi'raj 70 kali menghadap Tuhan. Selama sehari bisa 70 kali menghadap Tuhan mi'raj. Nggak ada itu, bohong. Berak 70 kali sehari aja bohong, apalagi menghadap Tuhan. Makam palsunya aja bisa merontokkan burung-burung dan pesawat yang terbang di atasnya. Bohong. Buktikan kalau ya, bohong total. Jadi gua kalau jadi habaib setelah zaman selesai, aku pergi ke Israel. Ku tunjuk-tunjuk itu pesawat tempur Israel. Ku tunjuk-tunjuk itu rudal-rudal Israel. Mereka akan runtuh jatuh ke bumi karena aku bisa memadamkan api neraka jahanam. Kalau hanya memadamkan api rudal, api pesawat tempur kecil mungil, itil. Orang Barat, Amerika, Israel, dan orang Cina itu mengembangkan teknologi bagaimana cara merontokkan pesawat tempur, yaitu dengan peluru kendali atau rudal. Misalkan peluru kendali mengejar panas, jadi begitu ditembakkan mereka akan mengejar panasnya pesawat tempur, sehingga pesawat tempur itu kena rudal dan jatuh, rontok, ya kan gitu. Beda dengan oknum habaib, dia menggunakan makam palsu, ya. Dengan makam palsu itu, maka pesawat yang melewati atasnya akan oleng dan runtuh jatuh ke tanah. Kemudian para pemuda di Barat, di Israel, di Cina, berlomba-lomba untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga memimpikan bahwa teknologi rudalnya akan lebih canggih di masa depan untuk menjatuhkan pesawat tempur. Berbeda dengan budak Yaman, Kadrun Kawi. Mereka mencium kaki habaib agar tertular kesaktiannya, yang kemudian nanti akan membuat makam palsu, sehingga makam palsu itu bisa mengolengkan, bisa merontokkan pesawat yang akan terbang di atasnya. Yahudi dilawan. Yahudi itu keren, berhasil dia. Buktinya apa? Yahudi itu sekarang bisa jadi cucu Kanjeng Nabi, diciumin kakinya. Keren kan? Berhasil kan? Yahudi dilawan gitu. Pengikut Yahudi udah banyak di Indonesia yang mencium kakinya, ya. Karena kecerdasan, kepintaran Yahudi, maka dia bisa menjadi cucu Kanjeng Nabi. Ya berdasarkan tes DNA dong. Itu. Sekarang mengacak-acak sejarah Indonesia, mengklaim macam-macam, membegal macam-macam, ya. Yahudi itu berhasil dan diciumin kakinya oleh sebagian besar, ya bukan besar ya, banyak oleh para kadrun KW, ciumin kakinya. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka?
Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan," ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi, seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 Kiai Alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan